warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ustaz? Alhamdulillah, baik. Masya Allah. Di mana nih malam-malam? Ini jalan-jalan dari sana ini. Patroli itu. Iya. Mana nih, mari duduk lah. Masya Allah. Terima kasih. Gimana? Sehat Bang Dafa? Alhamdulillah. Ya. Ustaz. Ustaz gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, syukurlah. Semuanya asal kita nikmati dengan penuh rasa syukur. Tidak ada yang mati. Pasti kalau disyukuri, insya Allah nikmatnya akan semakin nikmat dan nikmatnya akan dilipat gandakan. Berlipat-lipat. Capek banget Ustaz ini. Habis jalan dari sana, ke sana. Ini masyarakat juga ini jam segini udah tidur semua. Otomatis kamu dapat jatuh saya. Banyak sekali ini bicara mengenai narkoba Pak Ustaz. Iya. Kemarin habis dari rumah itu juga ketemu sama itu, Masya Allah. Di wilayah Burma itu juga agak itu. Jauh lu ada madrasah. Masih ngobrol sudah. Itu saya belajar bahasa kilat Burma itu sama itu tim. Saya jadi kesetrum ini. Iya Ustaz. Ya Allah Pak, coba kita tes aja Pak coba. Lihat wajahnya kok mengandung banyak pertanyaan. Gitu. Apa ini kayaknya mau tanya-tanya? Alhamdulillah pada kesempatan yang berbagi ini saya dipertemukan langsung dengan Bapak Ustadz selaku Ketua Umum Lembaga Anti Narkotika yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, alhamdulillah kali ini Pak Ustadz sering menanyakan kepada seluruh saudara-saudara yang sering saya lihat juga tuh di video-video singkatnya itu yang berjudul Sidalan di jurnalan ya. Itu di jurnalan. Saya subscribe. Saya sangat kagum dengan dia. Mantap. Ya, kali ini saya ingin mencoba Pak, bela diri. Itu saya ingin mencoba menyidak. Kan Bantum Bapak Ustadz ini sering melakukan sidak kepada seluruh warga NKRI. Nah ini coba ini. Kita juga akan melakukan sidak kepada Ketua Umum Lembaga Anti Narkotika Bapak Ustadz yang mulia. Nah, ini ada pertanyaan juga ini yang sering Bapak Ustadz pertanyakan kepada seluruh warga NKRI. Nah, oke, bisa aku ajukan ya. Aku bisa bertanya ya. Insya Allah. Oke, kita mulai saja. Mohon maaf dengan segala hormat ya, biar seluruh masyarakat Indonesia tahu. Ya. Pertanyaan yang pertama, apa itu narkoba? Narkoba itu singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang. Pengertian yang paling mudah dipahami adalah zat tanaman maupun bukan tanaman yang bagi mengkonsumsinya itu akan mengakibatkan gangguan kesadaran atau menimbulkan berbagai macam efek seperti efek stimulan, efek gitar, halusinogin, wah itu gitar lain lagi. Begitu ya. Efek depresan. Nah, pada prinsipnya narkoba itu barang haram yang berisiko menjadikan kecanduan dan menjadikan pengkonsumsinya ini mengalami gangguan kesadaran. Jadi paling mudahnya narkoba adalah barang haram apabila dikonsumsi akan menimbulkan kerusakan lahir dan batin. Seperti itu. Ya. Oke. Yang kedua, apa bahaya dari narkoba? Bahaya narkoba ini luar biasa. Bahayanya yaitu tadi akan berisiko merusak kondisi lahir batin manusia. Salah lahiriah secara badaniah akan merusak sel tubuh manusia, akan memperlemah
daya tahan tubuh manusia, akan merusak darah, merusak saraf, merusak otak, merusak organ internis manusia, dan semakin membuat manusia itu ya yang terburuk kalau sampai overdosir bisa mati. Kalau dia hidup bisa gila karena terganggu otaknya. Itu secara jasmaniah, secara rohaniah, secara batiniah itu akan membuat psikis pengguna atau penyalahguna narkoba itu menjadi error. Nah, mudah tergoda maksiat, mudah melakukan rangkaian dosa-dosa. Gara-gara orang mabuk narkoba, dia siap menghalalkan segala cara demi menebus kenikmatan narkoba yang sesaat itu. Dia siap menipu, siap mencuri, bahkan siap membunuh, apapun dilakukan. Nah, ini bahayanya. Tentu secara umum akan mengganggu keamanan, mengganggu kehidupan sosial, mengganggu kehidupan masyarakat, mengganggu ketenangan hidup dalam keluarga maupun lingkungan masyarakat. Nah, lebih luas lagi mengganggu stabilitas nasional. Ini kalau sampai bermunculan di mana-mana, nah, itu bahayanya. Oke, Pak Ustadz. Pertanyaan yang ketiga, apa yang akan dilakukan Pak Ustadz sehingga menyupai tidak penyalahgunaan atau tidak kejahatan narkoba di wilayah sekitar Pak Ustadz? Baik, itu kita teringat satu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila kita melihat satu kemungkaran maka rubahlah dengan tanganmu. Tapi kalau tidak mampu, rubahlah dengan lisanmu. Tapi kalau masih tidak mampu lagi, tidak siap lagi, wajib ada rasa benci dalam hati akan perbuatan maksiat atau perbuatan mungkar itu. Nah, konkretnya kalau kita memang punya kesiapan, punya kekuatan, ya kita cegah tidak kejahatan narkoba itu. Misalnya kita melihat ada penyalahgunaan narkoba, orang pakai misalnya, ya sudah, kita bawa ke panti rehabilitasi. Karena para pecandu narkoba ini hukumnya wajib direhab. Kalau tidak mau direhab, maka wajib dijemput paksa untuk selanjutnya diikutkan program rehabilitasi tadi. Nah, keluarganya kalau tidak mendukung, ini kena pasal pelanggaran hukum juga. Nah, ini yang perlu tahu. Kalau itu pengguna, itu pecandu, kita selamatkan dirinya untuk direhabilitasi. Tapi kalau dia ini udah kategorinya penjahat, mungkin dia ini pengedar, dia ini kurir, dia ini bahkan bandar, kalau berani, ya sudah, kita cegah dengan tangan kita. Nah, inilah pentingnya kita punya kekuatan struktur. Karena kalau kita sendirian tidak akan maksimal, walaupun kita orang yang sakti, orang yang jago bela diri, punya senjata lengkap. Tapi kalau jumlah kita sedikit, ini tidak akan maksimal. Kepada masyarakat, apabila menjumpai itu, ya, paling mudah ya, bawa ke kepolisian terdekat. Ada polsek, kita bawa ke polsek. Kalau di daerah itu sudah ada LAN, bawa ke markas LAN atau ke kantor LAN terdekat. Nah, akan diproses lebih lanjut nantinya. Oke, ini pertanyaan yang terakhir, Pak. Apa solusi Pak Ustadz untuk jika berbicara mengenai narkotika, isi narkotika itu, mengenai kejahatan narkotika yang di Indonesia? Apa solusi menurut Pak Ustadz membuat pemerintah bicara mengenai narkotika ini? Solusinya sederhana.
memandang hanya dengan mata, mendengar hanya dengan telinga, memegang hanya dengan tangan, menyelesaikan masalah narkoba, hanya memperkuat pelaksanaan program penanggulangan bahaya narkoba bersama lembaga anti narkotika. Wah, subhanallah. Itu. Iya. Harus kita ajak bergabung bersama Maka daerah-daerah di Indonesia ini yang belum ada LAN, segera bentuk struktur LAN untuk bisa menjalankan program-program yang sudah disiapkan oleh lembaga anti narkotika yang sangat lengkap, mulai dari program pencegahan, program rehabilitasi, hingga program penindakan. Nah, ini kalau simultan sungguh-sungguh dijalankan, kompak serempak se-Indonesia, insya Allah kondisi darurat narkoba di Indonesia akan berganti menjadi kondisi Indonesia bersih narkoba. Setuju tidak? Setuju, sepakat sekali. Jadi seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia harus ada LAN ini kayaknya solusi terbaiknya. Tepat sekali. Oh itu, oke. Kesampingkan ego sektoral, ini bukan tugasnya polisi, bukan tugasnya aparat, tapi tugasnya seluruh warga NKRI yang cinta Indonesia, yang setuju Indonesia bersih narkoba. Ayo, yang tentara, yang polisi, yang akademisi, yang seniman, yang tokoh, apa saja, seluruh kekuatan komponen bangsa ini bersatu padu bersama-sama dengan lembaga anti narkotika lawan narkoba. Oke Pak Ustadz. Oh ya, ini di dunia maya ini sangat heboh ini kayak saya lihat ini. Di dunia maya Facebook, Twitter, IG, YouTube, dan Facebook media, Twitter dan lain-lain. Ini kayaknya lembaga anti narkotika ini lagi berulang tahun. Apakah betul seperti itu, Pak Ustadz? Ya, 12 Januari adalah hari jadi LAN, dan di tahun 2021 ini memasuki tahun yang ketiga. Nah, subhanallah. Terus apa harapan Pak Ustadz buat seluruh dengar-dengar nih, lembaga anti narkotika itu sudah punya 34 provinsi, sudah ada LAN, berikut diikuti dengan DPC, DPAC, dan DPR yang sudah ada. Nah, ini apa harapan besar Pak Ustadz selaku Ketua Umum Lembaga Anti Narkotika? Sederhana saja, bagaimana seluruh titik di wilayah NKRI ini, di setiap kabupaten, setiap kecamatan, setiap desa, sampai RW, ini wujud struktur lembaga anti narkotika. Karena dengan demikian secara otomatis akan memangkas habis ruang gerak dari pengungkap narkoba di negeri ini. Luar biasa. Dan harapannya kedua, seluruh warga LAN se-Indonesia khususnya semakin satu hati, semakin tidak mudah terprovokasi, terhasut oleh para penghasut dan para provokator. Amin. Tapi pun demikian, kita mengakui jasa-jasa baik, jasa-jasa besar para provokator dan para penghasut itu. Kok bisa begitu? Oh ya, karena dengan adanya para provokator dan penghasut ini, kita akan lebih mudah mendetek SDM yang qualified atau tidak. Oh iya. Sesungguhnya apa? Orang yang terhasut ini, orang yang mudah terprovokasi ini, hakikatnya dia punya potensi besar menjadi provokator atau penghasut juga. Nah, maka atas jasa para provokator dan penghasut ini yang tidak ingin LAN besar, yang tidak ingin LAN sukses menjalankan program bersih narkoba di Indonesia ini, akan mudah terprovokasi. Orang-orang yang mudah terprovokasi ini, biarlah, anggaplah ini proses filterisasi alami, sehingga akan semakin tersaring dan semakin nampak mana pejuang-pejuang sejati, pejuang-pejuang yang betul-betul memiliki niat bersih, langkah yang tertib demi melaksanakan program penanggulangan bahaya narkoba ADRT dan lembaga anti narkotika. Masya Allah, subhanallah, berarti tidak mudah ya di tahun yang ketiga dengan perjuangan yang seperti itu. Subhanallah, luar biasa. Kira-kira apa kegiatan Pak sampai di hari ulang tahun yang ketiga ini dengan cobaan yang seperti itu dari 2018 ya berdirinya lembaga narkotika? Iya.
subhanallah. Itu pasti ujian-ujiannya luar biasa kayaknya Bang Ustaz ya. Iya, iya, Ya Allah subhanallah. Luar biasa ya. Jadi yang atau yang mengganggu langkah-langkah perjuangan ini adalah orang-orang yang biasanya punya personal interest atau ambisi pribadi, ingin menguasai, ingin menonjol, ingin mengedepankan kepentingan pribadi, sehingga dia tidak segan-segan untuk mengorbankan kepentingan orang lain, bahkan mengorbankan kepentingan orang-orang dekatnya. Nah, inilah. Ini bisa mudah terdeteksi dengan adanya provokator-provokator ini. Akhirnya provokator atau penghasutnya dari relawan-relawan yang sangat berjasa bagi LAN, sehingga SDM yang ada di LAN ini semakin terseleksi, semakin terfilter, tersaring menjadi sisa-sisa orang yang insya Allah lebih baik. Oke, berarti kita harus berterima kasih kepada provokator karena Kalau provokator perlu telah kita kasih medali emas itu. oh luar biasa buat Orang provokator geblung gitu. oh iya. Berarti intinya kita harus berterima kasih kepada para provokator itu ya. Terima kasih. Dengan adanya provokator telah bikin LAN semakin melabuk, semakin kebal, semakin kuat mereka ya. Dengan adanya sang provokator itu tadi. Artinya semakin mudah proses filterisasi SDM. Harapannya insya Allah semakin solid, semakin harmonis, semakin kuat, semakin kokoh, satu hati demi Indonesia bersinar. Insya Allah. Oke. Sementara mungkin begitu. Oke, kayaknya seperti itu. Ini Iya, kayaknya jam RT 13 sudah. Kalau RT 3 takutnya nanti ada. Baik. Ternyata beneran langsung. Oke. Terima kasih Pak Ustaz, aku balikan aja selalu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.